Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda dan rahmati Allah masih membahas tentang tema Covid bikin susah cari nafkah. Dan untuk pemenang nanti ya, untuk rezeki subuh hari ini nanti akan kita umumkan di awal segmen 4. Nah sekarang kita lanjutkan dulu tausiah dari guru-guru kita nih. Ustaz Syam, benarkah seseorang kesulitan mencari nafkah terutama mungkin karena kondisi keadaan pandemi saat ini? Maka orang yang wajib memberikan nafkah untuk menutupi kebutuhan orang tersebut adalah orang tuanya sendiri. Apakah seperti itu Ustaz Syam? Tabe guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan bi sihhati wa afiyati wa rizqi wasi'ah. Maka subhanallah, ketika ditanyakan siapa yang wajib menafkahi seorang anak, maka dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alal mauludi lahu rizquhun وكسوتهن بالمعروف. Dan bagi seorang anak maka mereka berhak atas nafkah, mereka berhak atas pakaian, ya, mereka berhak atas makanan, dan mereka berhak atas tempat tinggal bagi seorang anak. Maka batas anak dinafkahi ini sampai kapan sih sebenarnya? Maka batas anak dinafkahi adalah sampai mereka berusia baligh atau mereka sudah mampu untuk bekerja. Kecuali mereka yang sudah usia balik namun menuntut ilmu. Misal ada seorang anak yang keluar negeri dia. Sebenarnya kalau ukuran mahasiswa atau SMA udah bisa cari nafkah. Ukuran balik SMP sudah ada yang balik. Namun karena mereka sekolah, dikhawatirkan kalau mereka putus sekolah dan mereka bekerja, akhirnya mengabaikan ilmu pengetahuan yang insya Allah ilmu itu akan menjadi kemuliaan bagi dirinya dan bagi orang-orang sekitar. Maka dia boleh untuk tetap dikasih jajan atau uang nafkah dari orang tuanya. Dia kuliah di luar negeri dikirimi oleh orang tuanya, maka itu tetap menjadi tanggungan orang tuanya karena dia sedang menuntut ilmu. Namun ternyata dalam Hasya Al-Bajur disebutkan bahwasanya dua orang ini tidak diberi nafkah. Siapa itu? Anak yang belum balik namun kaya raya, ya. Ada anak yang belum balik tapi ternyata rezekinya luar biasa, itu tidak wajib lagi orang tuanya. Atau mereka sudah balik namun fakir. Jadi orang yang balik yang fakir itu tetap tidak diberi nafkah. Ya, karena dia sudah balik, meskipun dia fakir, maka orang tuanya tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Oh, ternyata ketika seseorang sudah mampu untuk bekerja, namun ternyata dia malas-malesan atau banyak alasan, mereka tidak wajib lagi diberikan nafkah oleh orang tuanya, bukan lagi tanggungan dari orang tuanya. Sebagaimana kisah tadi yang terpotong, ada seorang pemuda yang dihampiri oleh Nabi SAW. Ketika dia dihampiri oleh Nabi SAW, dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, jadi saya terpaksa meminta-minta. Rasul mengatakan, apa kamu yakin kamu nggak punya apa-apa? Saya pikir-pikir dulu, saya punya kain di rumah, kain tapi kain yang sudah usang. Saya tidak tahu apakah itu bisa dijual atau tidak. Maka Nabi SAW meminta kain tersebut, lalu Nabi melelang kepada para sahabat. Ternyata ada sahabat yang membelinya dengan harga yang tinggi. Uang tadi tidak diberikan kepada pemuda ini. Uang tadi dibeliin kapak. Dibelikan kapak untuk apa? Untuk diberikan kepada pemuda ini dan disuruh bekerja untuk menjadi seorang tukang kayu. Maka Nabi SAW sungguh memuji orang yang makan dari hasil tangannya sendiri, dari hasil keringatnya sendiri, dari pekerjaannya sendiri. Dan Nabi SAW memuji Nabi Daud alaihissalam karena Nabi Daud alaihissalam bekerja dan makan daripada hasil tangannya sendiri. Ya, kalau kita lihat Al-Quran, siapa sih Nabi Daud alaihissalam ini? Nabi Daud pernah menjadi presiden dunia. Nabi Daud pernah memimpin dunia, tapi yang dipuji oleh Nabi SAW bukan kepemimpinannya, tapi karena dia bekerja menjadi seorang pandai besi. Lihat bagaimana sebuah pekerjaan itu sangat-sangat dihargai, dimuliakan dalam Islam. Apapun tingkatan pekerjaannya, bagaimana seorang yang bertanggung jawab mencari nafkah, mencari makan daripada tangannya sendiri, itu adalah sesuatu yang mulia dalam Islam. Berarti orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anak kalau anak itu kaya raya, kalau anak itu sudah mampu untuk mencari nafkah bagi dirinya sudah balik. Begitu Ustaz Maulana, jadi jangan terlalu dikasih terus-terusan juga. Ntar dia bergantung lagi nggak mandiri. Maaf ya, Makasih banyak, posisi Ustaz, ya. pemikiran kita beda, Lin. Kalau saya, selama saya mampu membesarkan anakku, aku masih akan bisa memberikannya. Iya, nanti kita lanjut ya. Sekarang kita bahas dulu. Sekarang ada orang tua nih Ustaz Maulana. Dosa nggak nih orang tua? Kalau seandainya dia membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tapi sebenarnya orang tuanya ini bukannya tinggal diam aja. Dia sebenarnya udah mencari nafkah, mencoba ke sana, ke sini, tapi nggak dapet.
nggak dapat rezeki, nggak dapat nafkah. Dosa nggak kira-kira Ustaz kalau kayak gitu? Baik, izin. Ustaz Bani, Ustaz Sam, Mas Fadli, pemikiran yang beda. Saya ngomongnya kok sini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita, kepada para pejuang nafkah, para pejuang yang sudah berjuang untuk mencari nafkah buat keluarga, tapi dalam kondisi sudah maksimal dia mencari nafkah, tapi tidak cukup-cukup juga. Dalam Islam ada namanya fakir, ada namanya miskin. Miskin itu tidak cukup. Ada kerjaan tapi tidak cukup. Fakir itu memang tidak punya pendapatan. Dalam hal ini mereka masuk dalam golongan orang-orang yang bisa mendapatkan zakat. Dari 8 golongan dari surah At-Taubah, fakir, miskin, amil fisabilillah, orang tergantung utang, mu'alaf, budak, dan orang dalam perjalanan. Dan bahkan fisabilillah. Maka posisi yang ditanyakan tadi Mas Fadli, dia apakah berdosa? Tapi kan sudah ada usaha. Kita tidak boleh mencap orang berdosa, menjudge orang berdosa kalau dia sudah berusaha. Tinggal bagaimana bisa bersabar dan tidak menghinakan diri. Kami bisa tahan tidak makan, tapi kami tidak bisa tahan dalam menghadapi apinya neraka. Kami bisa tahan tidak makan, tapi kami tidak bisa tahan dengan makanan api neraka. Kami bisa tahan untuk untuk bersabar, tapi kami tidak bisa tahan dihinakan nanti dari kemudian. Berguguran wajah daging-daging wajahnya bagi orang yang menghinakan diri dengan meminta-minta. Jadi solusi yang terbaik bersabar dan tidak menghinakan diri. Sekali lagi, memberi, menerima, meminta-minta. Jadi ada 4 posisi. Posisi memberi, posisi menerima, posisi meminta, dan nauzubillah, posisi meminta-minta. Maka posisi yang terbaik, selain bersabar dan tidak menghinakan diri, maka yang terbaik bersifat qanaah Allah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Apa yang ada itu aja dulu. Masih pernah ada yang makan nasi pakai garam? Iya, ada kan? Maka yang paling terpenting adalah ridho atas ketentuan yang Allah berikan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi, langsung aja kita akan melihat sebuah tayangan ya tentang perjuangan Bapak Warsono yang difabel ini dalam menafkahi keluarga. Ini dia tayangannya. Warsono, warga desa Kebocoran, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah ini sejak kecil tidak memiliki kaki yang normal. Dua kakinya tumbuh tidak sempurna. Akibatnya, Warsono kesulitan untuk berjalan. Saat masih kecil, Warsono berjalan dengan cara merangkak. Apa yang dialami Warsono berawal saat ia mengalami sakit panas dan disuntik. Ya ini Masya Allah luar biasa ya Pak Harsono ini ya. Benar-benar pengen berjuang banget untuk keluarga. Nah kita harusnya malu nih sama Pak Harsono tadi ini. Nah bagaimana caranya menimbulkan rasanya ini rasa qanaah, rasa cukup. Walaupun memang rezekinya itu nggak banyak. Bagaimana caranya nih Ustadz Bani, mohon izin, tafadhol. Masya Allah, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fali dan guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, laisal ghina an kathratil ard. Bukan yang disebut kaya itu yang banyak pernak-pernik dunianya. Bukan yang rumahnya megah, mobilnya mewah, mentereng semua itu, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi yang disebut dengan kaya itu adalah di sini, di qalbu. Dia selalu merasa cukup. Kenapa? Betapa banyak orang yang gajinya sudah ratusan juta, bahkan fasilitas sudah lengkap, tetap dia mencuri, tetap dia korupsi. Apa masalahnya? Di sininya yang miskin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang orientasinya dunia terus, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinan di pulpuk matanya. Enggak pernah cukup, enggak pernah puas. Karena guru-guru kita selalu berpesan, jangan kau habiskan energi, waktu, tenagamu hanya untuk ngejar dunia toh. Kenapa? Karena kau tidak akan dapat. Kalaupun kau dapat, kau hanya dapat sedikit. Kalaupun kau dapat banyak, maka kau tak akan pernah puas.
Maka kita harus ganti orientasi kita mencari dunia ini untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita jadi bisa bersyukur atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kita bersyukur, merasa cukup atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam kehidupan kita. Makanya yuk sama-sama kita tanamkan dalam diri kita ini sifat qanaah, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa bangun tidur aman, nggak takut, nggak merasa sedih, keluarga alhamdulillah, anak-anak ada, istri insya Allah ada, Mas Fadli ya misalnya. Amin, ada alhamdulillah. Ada pasangan kita alhamdulillah, suami ada, lingkungan alhamdulillah aman. Semuanya itu amin fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, badannya alhamdulillah sehat, nggak sakit. Ya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya ada yang bisa dimakan hari itu. Mungkin ala kadarnya, tapi ada yang bisa dimakan. Faka'anna mahizat lahud dunya. Maka kata Rasulullah SAW itu seolah-olah dunia sudah dikumpulkan untuk dirinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya sih udah bersyukur. Saya sih sudah bisa untuk qanaah Ustadz. Alhamdulillah apapun yang Allah berikan udah cukup Ustadz. Cuman pasangan saya Ustadz. Anak-anak saya ini selalu ya Allah Ustadz. Minta ini, minta itu. Saya nggak sanggup. Itu yang sering bikin saya akhirnya terpaksa melakukan yang haram. Terpaksa melakukan yang terlarang. Nauzubillah min dzalik. Gimana caranya? Pertama yuk mohon kepada Allah. Ya Allah tanamkan rasa cukup dalam kalbu saya, pasangan saya, anak-anak saya dan keluarga saya. Itu yang pertama. Yang kedua ajarkan selalu bersyukur. Di rumah itu selalu bersyukur. Mah tadi Papa lihat Masya Allah saudara kita diusir dari kontrakannya. Kenapa? Dia nggak bisa bayar kontrakan. Kita meskipun masih ngontrak tapi alhamdulillah ya Allah berikan kecukupan untuk bisa melunasi, bisa bayar. Masya Allah. Begitu seterusnya. Terima kasih Mudah-mudahan banyak Ustadz Bani Allah ya. Subhanahu Jadi wa selalu ta'ala bersyukur dengan insya apapun yang Allah. diberikan oleh Allah Subhanahu wa Kita taala. syukur itu kan melihat ke bawah. Betul. Nah sekarang ada pertanyaan lagi yang perlu kita jawab nih. Apa itu? Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Iya dari Instagram Mama Allah pertanyaannya bagus banget. Assalamualaikum Ustadz, apakah pintu tobat masih terbuka buat saya yang sampai hari ini saya masih memberi nafkah haram untuk keluarga saya Ustadz. Saya tidak pernah diberitahu saya tidak pernah beritahu nafkah yang saya dapatkan untuk orang tua, anak dan istri saya, yang penting saya berikan agar mereka tetap hidup tidak hidup susah. Karena saya ngerasa saya udah ikhtiar mencari nafkah halal sangat sulit dan nggak pas. Dan jumlahnya tidak menutupi kebutuhan yang saya ya dan keluarga Ustadz, apalagi COVID-19 ini keluarga saya Ustadz, apalagi COVID-19 ini saya makin berat meninggalkan pekerjaan yang orang anggap haram ini. Oh gitu ya. Saya kasih nafkah yang menurut orang ini haram. Keluarga pun alhamdulillah keluarga saya sampai sekarang sehat-sehat aja. Ini Ustadz Syam. Jadi dikasih haram dia ngerasa ini dosa. Tapi kok keluarganya sehat-sehat aja sih, dia nggak pernah situ. Ini gimana? Mohon izin Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Fadli. Kalau yang kami simpulkan dari pertanyaan tadi, apakah diterima taubat dari orang yang menafkahi keluarganya dari nafkah atau cara mendapatkannya dengan haram? Dan benar selama orang yang diberikan nafkah haram itu tidak mengetahui maka halal baginya. Maka subhanallah kita jawab dulu yang pertama. Apakah Allah menerima semua taubat hambanya? Allah menerima semua taubat hambanya. Apapun dosanya Allah maha menerima taubat. Tapi perlu digarisbawahi apa itu taubat? Taubat itu bukan berarti setelah melakukannya istighfar. Setelah melakukannya sholat taubat. Besok melakukan lagi. Setelah melakukannya istighfar. Besok melakukan lagi. Taubat itu adalah berhenti melakukan. Taubatnya orang yang minum khamar adalah berhenti minum khamar. Taubatnya orang yang berzina, berhenti berzina. Taubatnya orang yang mencuri, berhenti mencuri. Maka itu yang disebut taubat. Jadi kalau dikatakan gimana nih diterima nggak taubatnya karena saya masih memberikan makanan haram atau nafkah haram terhadap keluarga saya. Maka berhentilah berikan nafkah yang haram, berarti Allah sudah terima taubatnya. Berarti Anda sedang bertaubat. Tapi kalau masih melakukannya lalu berharap, oh Allah menerima taubat saya kok, ntar Allah juga terima taubat saya. Anda belum bertaubat. Bagaimana Allah mau menerima taubatnya kalau kita sendiri belum bertaubat? Karena taubat itu sendiri berarti kita berhenti melakukan dosa tersebut, menyesalinya, menyadarinya, lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi syaratnya jikalau penanya ingin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhenti memberikan nafkah uang yang haram atau materi yang haram terhadap anak-anak kita. Yang kedua, benarkah orang yang menerima ini
tidak tahu, kalau dia tidak tahu apakah halal baginya? Ya tentu saja halal baginya karena dia tidak tahu menahu. Namun ternyata ada sebuah kewajiban bagi seorang pasangan atau misalnya disebutlah seorang istri menanyakan kepada suaminya, wahai imamku, saya sanggup, ya tadi dikatakan oleh Ustadz Maulana, saya sanggup untuk menahan lapar, tapi saya tidak akan pernah sanggup untuk menahan api neraka. Tolong kasih tahu kepada kami, dari mana uang ini? Dari mana pekerjaan ini? Dari mana uang ini? Apakah ini halal atau apakah ini syubhat atau apakah ini haram? Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak, kalau kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, tentu saja kita semua berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bukan hanya anak kita menjadi sehat-sehat gitu ya, karena banyak anak yang sehat-sehat tapi menyakiti perasaan terus orang tuanya. Banyak anak yang sehat tapi ternyata menjadi musuh bagi keluarganya. Aduul lakum. Tapi banyak juga ternyata kalau dilihat kurang sehat tapi ternyata menyenangkan hati orang tuanya karena dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita berharap anak keturunan kita, keluarga kita menjadi soleh dan soleha, mari kita sebagai pencari nafkah menahan diri untuk memberikan sesuatu yang haram. Meskipun itu halal bagi mereka karena mereka tidak tahu. Namun ada kewajiban untuk mempertanyakan apakah ini harta yang halal ataukah ini harta yang haram. Berhati-hatilah kita terhadap sesuatu yang haram ini. Karena sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh ini akan bercampur menjadi darah dan daging. Ketika sudah bercampur menjadi darah dan daging, maka berpengaruh kepada ibadah, berpengaruh kepada doa, berpengaruh kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Kita masuk nih, ada satu yang benar-benar menyita perhatian saya nih. Ada pertanyaan Ustaz buat Ustaz Maulana. Ustaz Maulana saya bacain ya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang janda. Saya mau bertanya apakah dosa dan haram jika saya mendapatkan nafkah dari seorang laki-laki yang dekat dengan saya Ustaz, dan laki-laki tersebut pun sudah duda, memiliki 4 anak, kami pun tidak pernah bertemu dan tetap menjaga jarak. Ini gimana Ustaz Maulana? Loh, Ustaz Maulana mana ini? Ya, dudanya kemana dudanya? Saya tahu itu. Ngumpet, kenapa ngumpet di sini? Dijawab dong. Pura-pura ada pertanyaan jamaah. Pasti saya yang disinggung itu. Saya ini kan tabayun Ustadz. Pas banget Duda beranak 4. Kan siapa lagi kalau teman kita sih Duda beranak 4 kalau bukan Ustadz Maulana. Iya kan? Bener gak sih? Biasanya kami suka sambung-sambungin. Pasti saya lagi, saya gimana lagi. saya nggak curiga orang sebelum kita mulai syuting video call. Ini ada syuting Islam itu indah. Ya udah, jamaah di rumah jangan kemana-mana, nanti kita dengarkan jawabannya. Tabayun gitu ya, ya? setelah satu ini tetap di Islam itu indah jamaah. Ya Allah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya Allah aku lagi syuting.